Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia mengaruniakan kita lagi nafas hidup untuk kita beraktivitas hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah dalam nama-Nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Pagi yang indah ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sebelumnya kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Amsal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Firman Tuhan demikian. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan bahan pertimbangan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela hidupnya, menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang yang setia padanya. Demikian pembacaan firman Allah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Amsal ditulis oleh Salomo yang pernah menjadi raja Israel selama 40 tahun, menggantikan ayahnya Daud. Salomo terkenal sebagai raja yang penuh hikmat di dalam memutuskan suatu perkara. Salomo terkenal dengan kepandaiannya ketika menghadapi masalah. Dia mengambil jalan keluar, dan jalan keluar yang dia ambil adalah tepat. Dari manakah hikmat Salomo? Dari manakah kepandaian Salomo? Itu dia peroleh dari Tuhan. Ketika Salomo sudah dilantik menjadi raja, sudah diurapi menjadi raja Israel, menggantikan ayahnya Daud, dia hanya berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat, dan Tuhan memberikannya hikmat yang luar biasa. Sehingga sebelum dia tidak ada raja yang memiliki hikmat seperti Salomo, dan sesudah dia tidak ada raja yang memiliki hikmat seperti Raja Salomo. Dan karena Salomo hanya meminta hikmat dari Tuhan untuk memutuskan perkara rakyatnya, maka Tuhan menambahkan kepada dia kekayaan dan umur panjang. Dan Salomo selain terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa, dia juga menjadi orang yang terkaya di dunia
Bahkan di dalam Alkitab dikatakan sebelum dia tidak ada yang sekaya dia, dan sesudah dia tidak ada sekaya dengan Salomo. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat yang ada pada Salomo dia akui bahwa itu dari Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab kita dikatakan bahwa karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Salomo sadar bahwa dia bukanlah orang yang berhikmat tanpa Tuhan. Dia bukanlah orang yang pintar atau pandai kalau bukan karena Tuhan. Dia tidak akan dapat memiliki pengetahuan atau kepandaian kalau bukan karena Tuhan. Makanya Salomo berkata bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan kepandaian. Sehingga raja dari selatan atau Ratu Seba datang kepada Salomo untuk mendengar bagaimana Salomo menjawab ketika dia melontarkan suatu permasalahan. Dan Salomo menjawab dengan baik. Ketika Ratu Seba bertanya, kalau saya punya masalah begini, apa yang harus saya lakukan? Salomo memberikan jawaban yang jitu, yang tepat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga sebagai manusia tidak luput dari persoalan-persoalan hidup. Kita juga sebagai manusia tidak luput dari masalah-masalah hidup. Salomo mengajarkan kita bahwa hikmat adalah dari Tuhan. Pengetahuan yang membuat orang itu pandai adalah dari Tuhan. Maka ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan untuk bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Minta pengetahuan dari Tuhan sehingga kita menjadi pandai untuk menghadapi masalah hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat melewati masalah yang kita hadapi. Belajar dari Salomo yang mendapatkan hikmat hanya dari Tuhan, mendapatkan pengetahuan hanya dari Tuhan, sehingga dia terkenal dengan orang yang berhikmat, terkenal dengan orang yang punya pengetahuan dan pandai, semua dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajak kita semua untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, untuk memutuskan sesuatu, Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita kebijaksanaan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kepada kita pengetahuan, kepandaian, sehingga menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, kita diberikan jalan keluar
untuk dapat mengatasinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah berbicara kepada kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tanamkan itu dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi pencobaan, kami mampu untuk mengatasinya, karena Tuhan yang memberikan kepada kami jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, berkati kami sehingga apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dari GKPO Halim Perdana Kusuma, saya mengucapkan selamat beraktivitas, sehat dan sukses selalu. Tuhan memberkati. Amin.